Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Juliananda. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau angkatan 2016. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Baik, latar belakang dari mengapa saya mengangkat skripsi pada hari ini yakni Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota tentunya mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut dalam bentuk regulasi, yaitu peraturan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 di dalam pasal 3 ayat 1. Organisasi perangkat daerah itu terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Asas-asas yang mendasari pembentukan perangkat daerah yakni ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas yang diatur di dalam PP nomor 18 tahun 2016 di dalam pasal 2. Nah, birokrasi inilah yang akan mengontrol organisasi perangkat daerah yang tiap daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mana tugas dari fungsi dari OPD tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Baik, pada hari ini di Provinsi Riau, tepatnya pada hari Senin 13 Juni 2019, rapat paripurna perdana dengan agenda penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Raperda tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. 17 Juni 2019, DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Raperda perubahan nomor 4 tahun 2016. Pada tanggal 24 Juni 2019 dilaksanakan rapat paripurna terkait jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 yang disampaikan oleh Wakil Gubernur yakni Haji Edi Nasution. Pada tanggal 16 September 2019 telah muncul pula format baru dalam pembentukan daerah yakni Peraturan Daerah Provinsi nomor 7 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 yang dimana ketika dalam Peraturan nomor 4 tahun 2016 yang mulanya terdiri dari 25 dinas dan 7 badan menjadi 23 dinas dan 6 badan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan yakni ketika peraturan daerah ini telah disahkan bagaimana ada perubahan pengurangan dari dinas dan badan. Dua dinas yang dihapuskan adalah Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dinas ini jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sementara mengenai urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana digabungkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Satu lagi dinas yang dihapus yakni Dinas Perdagangan Korporasi Usaha Kecil dan Menengah. Dinas ini menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk badan yang dihapus yakni Badan Penelitian dan Pengembangan. Badan ini jadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Baik, dengan peraturan daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah. Fokusan penulis yakni bagaimana meneliti terkait politik hukum peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dari implementasi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 di Provinsi Riau. Baik, oleh karena itu penulis tetap mengangkat judul yakni Politik Hukum Pembentukan dan Peraturan Daerah Provinsi nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, rumusan masalah yang diambil oleh penulis yakni yang pertama, bagaimanakah konfigurasi politik pembentukan Perda nomor 7 tahun 2019. Yang kedua, bagaimana karakter hukum pada Perda nomor 7 tahun 2019 dari aspek politik hukum seperti itu. Baik, tujuan penelitian yakni mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dari konfigurasi politik hukum. Yang kedua, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sesuai dengan judul dari bentuk karakter hukumnya. Selanjutnya, kegunaan penelitian yakni kegunaan teoritis. Kegunaan dan tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kegunaan praktis diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Baik, kerangka teoritis.
politik hukum adalah legal policy atau garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Disiplin politik hukum ada dua, yakni ilmu hukum dan filsafat hukum. Selanjutnya, otonomi daerah sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bagaimana istilah otonomi daerah dari penggalan kata bahasa Yunani yakni autos dan nomos yang berarti sendiri dan undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung dari membuat perda juga utama mencakup tentang pemerintah sendiri. Oleh karena itu, asas dalam pemerintahan suatu negara ada asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan dari kerangka konseptual ada politik hukum, pemerintahan daerah, peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, perangkat daerah provinsi, dan satuan kerja perangkat daerah seperti itu. Baik, metode penelitian yang saya angkat pada saat ini yakni penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian juris empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Objeknya yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Subjek penelitiannya yakni Kepala Biro Organisasi Pemprov Riau, Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Baik, metode penelitian yakni melalui dari wawancara seperti itu. Dan juga mengambil dari sampel terkhususnya dari peraturan daerah itu sendiri. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan tinjauan pustaka dari politik hukum. Politik hukum nasional merupakan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Selanjutnya, cita-cita hukum, yakni Gustav Rabro pernah menerangkan bahwasannya cita hukum merupakan standar hukum yang harus dicapai dalam membangun negara menuju ke arah hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif. Artinya, cita hukum menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna sebagai hukum. Selanjutnya, cita negara menurut Oppenheim adalah hakikat paling dalam dari negara sebagai kekuatan yang membentuk negara. Sementara Hamid S. Atini mengubahkan cita negara sebagai hakikat negara yang paling dalam yang memberikan bentuk negara atau hakikat negara yang membentukkan negara. Tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, yakni yang kedua adalah konfigurasi politik. Konfigurasi merupakan makna bentuk wujud. Bagaimana Prof. Mahfud menyampaikan memberikan pengertian konfigurasi dengan susunan konstelasi politik, yakni gambaran atau rangkuman dari kehendak-kehendak politik masyarakat. Sehingga menurutnya konfigurasi politik dapat berubah-ubah atau bergerak sepanjang garis kontinum yang menghubungkan dua kutub dalam spektrum politik, yaitu kutub demokrasi dan kutub otoriter. Tinjauan pustaka selanjutnya yang saya ambil yakni otonomi daerah dan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian peraturan daerah juga sudah ada, bagaimana peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu sekalian gambaran umum Provinsi Riau. Sejarah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1997 yang diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ketika pelaksanaan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 dan implikasinya pada 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke-32. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari tinjauan umum perangkat daerah peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019, pertimbangan yang pertama pasal 232 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Selanjutnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Dan pada tanggal 16 September 2019, peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 resmi menjadi peraturan itu sendiri. Baik, selanjutnya pertimbangan dari perangkat daerah menurut peraturan daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2019, bagaimana keberadaan perangkat daerah sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh kepala daerah serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
Selanjutnya pertimbangan dari itu yakni pembentukan perangkat daerah tersebut menurut Perda berdasarkan asas-asas yang berfungsi untuk menjamin keterlaksanaan pembentukan perangkat daerah. Disebutkan juga dalam Perda tersebut bagaimana struktur organisasi perangkat daerah berupa sekretaris daerah, sekretaris DPRD provinsi, inspektorat, dinas, dan badan. Selanjutnya bagaimana konfigurasi politik hukum peraturan daerah nomor 7 tahun 2019. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, tentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan pengendalian dalam bentuk evaluasi dilaksanakan pada saat pelaksanaan penetapan perangkat daerah dan penataan perangkat daerah telah ditetapkan dalam ayat 2 yang menyatakan evaluasi dilaksanakan terhadap peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karakter produk hukum dari Perda nomor 7 tahun 2019, yakni untuk melihat karakter produk hukum dalam suatu peraturan daerah tentunya berkaitan dengan konfigurasi politik yang sudah ada. Bagaimana peraturan daerah ini sebenarnya sudah beranjak dari materi muatan peraturan daerah yang diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2019. Menurut Ibu Eli, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, untuk target capaian Perda nomor 7 tahun 2019, yakni perangkat daerah yang berdasarkan kewenangan daerah, potensi daerah, efisiensi, efektivitas, tata kerja, dan jelas previsibilitas, seperti itu. Selanjutnya, untuk ruang lingkup dari Perda nomor 7 tahun 2019 dalam melakukan penataan perangkat daerah dengan melakukan evaluasi dan penantauan yang dikatakan oleh Ibu Eli selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Riau. Selanjutnya, Ibu Mira Rozas, seorang anggota panitia khusus pembentukan peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang susunan pembentukan daerah Provinsi Riau dari fraksi PKS juga menyampaikan bagaimana dengan mempertimbangkan sisi anggaran efisiensi kerja, OPD sebelumnya terlalu gemuk, makanya lebih diefektifkan. Selanjutnya juga dari anggota pansus lainnya yakni Bapak Ade Agus Hartanto dari fraksi PKB yang menyampaikan bagaimana Perda ini melihat situasi dan mandatori dari kementerian membagi dia menjadi kebutuhannya untuk diperkuat seperti itu. Selanjutnya dari anggota pansus lainnya yakni Bapak Teddy Sianturi yang menyampaikan bahwasanya Perda ini sudah merupakan amanat dari pasal 21 ayat 1 dari Permendagri nomor 99 tahun 2018. Jika dihubungkan dengan teori klasifikasi hukum non-Anselsnack, maka dapat digolongkan Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah pada saat ini sudah mengarah kepada produk hukum responsif. Nah, apa yang menyebabkan? Yang pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan undang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (TPA). Selanjutnya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Perindustrian, ada Dinas Kependudukan Percepatan Sipil, ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, bagaimana implikasi pada Perda nomor 7 tahun 2019 dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah diharapkan OPD menjadi efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, dan sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2019-2024. Kesimpulan, konfigurasi partai politik yang terjadi di dalam pembahasan peraturan daerah provinsi nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi nomor 4 tahun 2016, yakni ada sedikit perbedaan pandangan umum antar fraksi partai politik. Tetapi hal itu bisa diharmonisasikan dengan jawaban dari kepala daerah terhadap pandangan umum bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Riau. Proses terakhirnya sampai dengan pembahasan Perda nomor 7 tahun 2019 ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan salah satu contoh adanya produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Saran yang disampaikan oleh penulis yakni perlu adanya koordinasi yang baik antara bagian organisasi Sekda dengan seluruh OPD dan DPRD serta seluruh aparatur sipil negara yang berada pada lingkup Provinsi Riau, serta diperlukan pula sosialisasi kepada ASN akan penerapan organisasi perangkat daerah terbaru. Selanjutnya, saran kedua hendaknya dilakukan penambahan untuk sarana dan prasarana serta pembekalan yang dibutuhkan oleh para aparatur sipil negara dalam mewujudkan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam skripsi saya pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.